semuanya, selamat datang di Ngerti, ngobrolin seputar investasi. Nah, kali ini spesial banget karena kita akan berkolaborasi dengan teman-teman dari BPPM Clearing. Dengan tema kali ini adalah menakar arah fiskal baru Indonesia. Topik kali ini kan lagi panas banget nih, karena pergantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya seperti itu. Nah, karena ini kan juga bukan hal yang kecil banget, jadi setiap kebijakan yang diubah itu pasti bakal berdampak ke banyak hal. Contohnya dari barang harga, kemudian dunia usaha, sampai ke daya beli masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, biar bahasan kita makin seru dan lebih dalam lagi, aku udah bareng nih dengan Kak Silva Sasa dari BPPM Clearing. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya lebih dalam lagi, sebelumnya boleh tahu kan BPPM Clearing itu apa sih? Jadi BPPM Clearing itu badan pers mahasiswanya FEB. Jadi kita itu lingkupnya tuh cuma FEB aja. Nah, terus kegiatan-kegiatan kita tuh ya seputar pers, misalkan kayak liputan, terus nulis artikel gitu. Kemarin semua juga sempat liputan untuk ospeknya PKKBN juga gitu. Banget ya. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang lebih dalam ini namanya awal gitu. Nah, jadi kan setiap kali ada pergantian keuangan nih, biasanya kan bakal langsung ramai berita di mana-mana. Ada harga di IHSG juga anjlok dan sebagainya. Nah, kayak bakal ada angin segar di dunia perekonomian kali ini, dan ada juga yang khawatir tentang kebijakannya yang berubah total gitu. Dan kalau menurut Kak Sasa sendiri nih, Menteri Keuangan ini dianggap sepenting itu buat arah ekonomi Indonesia itu mengapa ya? Oke, jadi seperti yang udah dijelasin tipis-tipis sih sama tadi. Jadi Menteri Keuangan ini tuh dianggap penting karena Menteri itu kan sebagai wajah suatu negara, apalagi Menteri Keuangan nih. Jadi Menteri Keuangan ini itu wajahnya Indonesia. Kalau misalkan keuangannya Indonesia tuh sedang baik-baik aja nggak sih? Itu yang dijelasin, atau wajah-wajahnya itu Menteri Keuangan ini gitu. Jadi bagus apa enggaknya ekonomi Indonesia tuh kan yang menentukan juga nih keuangan ini juga nih. Terus juga keluarnya tentang investasi juga yang menentukan juga keuangan ini lagi-lagi. Jadi kenapa penting? Karena ya Menteri Keuangan ini juga sebenarnya tuh megang dua peran, antara domestik dan juga internasionalnya juga. Menarik banget ya. Menteri Keuangan kan juga yang ngatur aliran uang negara gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang ini Indonesia ini ekonomi kita kan lagi menghadapi banyak krisis ya, global, harga barang dan harga barang pokok masih fluktuatif banget ya. Ada juga masyarakat yang masih beradaptasi pasca pandemi gitu, misalnya sama dari lockdown dan sebagainya. Menurut Kak Sasa sendiri nih, pergantian Menteri Keuangan ini tuh lebih ada peluang untuk kebaikan atau malah justru bisa menimbulkan ketidakpastian yang lebih berlanjut lagi? Kalau dilihat dari kebijakannya Purbaya sendiri yang awal-awal menjabatnya sudah bedor ya. Nah, ini tuh Pak Purbaya kebijakannya lebih toleransi, jadi dia lebih ke mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan mungkin awalnya bisa dibilang ketidakpastian karena strategi main Bu Sri Mulyani sama Pak Purbaya sendiri kan bertolak belakang sekali kan. Bu Sri Mulyani itu lebih ke defensif untuk menjaga negara ekonomi tetap stabil, dengan Pak Purbaya itu kan langsung ngeluarin uang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, jadi agak kaget ya dia langsung luncurin 200 T nih, kaget gitu kan. Tetapi tujuan dari Pak Purbaya sendiri itu kan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Nah, jadi intinya itu dari wujud pimpinan tuh bisa jadi dua jenis sisi ya. Jadi tergantung gimana nanti kebijakan kedepannya dan juga diterapkan masyarakat dan dunia usaha gitu. Sekarang kita bahas soal arah kebijakannya dengan kebijakan kebijakan. Nah, setiap Menteri Keuangan itu kan pasti punya kebijakan gaya saya sendiri yang kayak Kak Sasa sendiri bilang. Nah, ada yang mau bisnis dan defisit, ada juga yang sebetulnya ada bedor kayak gitu. Nah, kalau menurut Kak sendiri dari tanda-tanda sekarang nih untuk Menteri Keuangan sekarang dan kebijakan fiskal Indonesia itu bakal condong ke arah mana kayak gitu? Lebih hati-hati untuk defisit dana atau malah lebih berani buat dorong pertumbuhan ekonomi ke depannya? Kalau kita lihat dari kebijakan yang awal Pak Purbaya terapkan ya, ini kemungkinan akan berjalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dari awal sendiri kebijakan yang langsung besar gitu kan, 200 T itu kan uang yang sedikit, dan dimana itu
mungkin bisa dibilang agak dadakan dan buru-buru ya. Nah, kalau misalkan kebijakan itu tidak disertai dengan proses evaluasi dan juga pengawasannya yang ketat dan jelas, ya bisa jadi bumerang balik bagi masyarakat juga. So, menarik banget ya. Berarti kalau kebijakan fiskal ini kan ujung-ujungnya bakal dirasain sama kita sendiri nih, masyarakat, terutama misalnya kayak subsidi atau bantuan sosial dan pajak sebagainya. Kalau Kak Sarah sendiri lihat sih, kebijakan kayak apa sih yang paling mungkin diubah dan siapa yang bakal kena dampaknya gitu, misalnya soal UMKM atau bahkan sektor usaha. Menurut aku itu yang subsidi itu, karena dari awal balik lagi tentang dalam stay ini ya, kan itu termasuk bentuk subsidi dari pemerintah untuk agar UMKM dan juga bisnis itu mendorong kegiatan ekonomi mereka agar bisa menjadi lebih maju lagi kan. Nah, kalau misalnya nih kebijakan ini prosesnya itu tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat atau masih di tengah jalan ada kondisi apa yang kita kan nggak tahu nih ya kayak gimana. Nah, nanti yang paling tekan dampaknya balik lagi ke UMKM dan juga ke bisnis. Kalau UMKM dan bisnis itu turun langsung dulu, nanti dampaknya ke siapa? Ke rakyatnya, ke karyawannya. Jadi memang ada beberapa tantangan buat hasil yang lebih besar kayak gitu ya. Jadi pemerintah juga harus jaga keseimbangan antara dorong ekonomi dan juga tetap realistis soal keuangan negara kayak gitu ya. Oke, nanya. Kita sekarang coba geser sedikit nih. Jadi kan selain kebijakan fiskal, ada juga yang namanya kebijakan moneter dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, kayak suku bunga, inflasi, dan nilai tukar kayak gitu. Dua-duanya itu kan saling nyambung banget antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Menurut Kak Sasa sendiri, seberapa penting sih koordinasi antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi? Terutama kayak di situasi global kayak sekarang. Koordinasi kebijakannya itu sangat penting ya, karena keduanya itu sendiri aspek ekonomi Indonesia, aspek yang menentukan nih harga beras kita tuh besoknya gimana, terus bunganya yang kita dapat di bank itu berapa dan lain-lain tuh moneter dan juga sistem yang menentukan. Jadi nggak bisa satu yang satu aja yang kerja tuh nggak bisa, jadi mereka tuh harus bergabung, harus bersinergi biar ekonomi Indonesia, ekonomi domestik dan juga dilihat dari luar sendiri Indonesia tuh juga bagus gitu. Itu oke. Nah, kadang kan kalau fiskal dan moneter tuh sama tidak searah kayak gitu. Nah, dampaknya tuh biasanya bisa langsung ke masyarakat, kayak harga barang naik atau bahkan kalau di kontrol dan yang banget kayak tadi sudah kita juga. Nah, menurut Kak Sasa sendiri nih, gimana cara pemerintah itu dan Bank Indonesia bisa jaga sinkronisasi biar efeknya itu ke masyarakat nggak terlalu berat? Pemerintah sama BI itu bisa menjaga sinkronisasi, itu harus bisa menentukan tujuan awalnya dulu. Tujuan awalnya itu apa? Katakanlah untuk mendorong pertumbuhan Indonesia nih, itu tujuan jangka panjang, itu bisa sebagai tujuan jangka panjang. Setelah mereka set tujuan panjang, mereka bisa nge-set tujuan jangka pendek dengan tujuan dalam waktu 6 bulan, 4 bulan, itu tujuannya apa sih yang mau dicapai untuk Indonesia? Karena dalam waktu 6 bulan mau menurunkan inflasi sebesar sekian persen. Nah, jadi Bank Indonesia dan juga pemerintah bisa bekerjasama untuk memenuhi tujuan 6 bulan itu, biar nanti tujuan jangka panjangnya juga akhirnya akan tercapai. Jadi perlu set tujuan jangka panjangnya dan lagi di breakdown kecil-kecil jangka waktunya berapa, biar pemerintah dan juga termotivasi. Kita harus ada target nih, dalam waktu segini kita punya target mengajukan Indonesia untuk segini, seberapa besar sih kita punya untuk Indonesia. Kita punya target itu biar nanti tujuan jangka panjangnya juga akhirnya tercapai dan juga bisa membantu masyarakat. Jadi intinya antara Indonesia sama pemerintah tuh harus punya satu visi misi yang sama, nggak boleh beda, artinya nggak bakal sinkron seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas soal reaksi masyarakat dan ekonominya nih. Nah, setiap kali ada perubahan besar dari pemerintah nih, kayak tadi perdagangan keuangan dan sebagainya, itu tuh pasti muncul ada dua kubu. Yang satu pasti optimis dan yang satunya pasti kayak ragu dan ya kita wait and see aja gitu kan kayak gitu. Nah, kalau Kak Sasa sendiri lihat dari kondisi yang sekarang, pelaku usaha dan masyarakat itu kan lebih condong kemana? Ke arah yang masih menduduki kebijakannya atau udah mulai percaya diri nih dengan transisi yang terjadi sekarang? Oke, kalau
teman-teman sering TikTok atau Twitter nih banyak tekan-tekan Pro-Purbaya. Mungkin itu bisa menjadi kayak ringkasan nih masyarakat tuh sekarang condongnya kemana. Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa ada tagline Pro-Purbaya? Karena dari awal Pak Purbaya itu kebijakannya tujuannya itu untuk rakyat, ke domestik. Sedangkan Bu Sri Mulyani beliau itu untuk menjaga stabilitas. Jadi beliau Bu Sri Mulyani itu memegang aja untuk menguatkan APBN negara. Kalau APBN negara itu kuat, nanti di mata investor Indonesia itu stabil nih. Kan bisnisnya aja susah stabil. Nah, sedangkan Pak Purbaya itu kan tujuannya sasaran beliau kan di dorongan untuk pertumbuhan ekonomi domestik, domestiknya diri. Ya karena domestik itu oleh rakyat, untuk rakyat, maka sasaran utama Pak Purbaya itu adalah rakyat. Jadi rakyat tuh bisa tuh pro Pak Purbaya karena salah satu kebijakannya dia. Berarti rakyat merasa lebih didengar ya. Iya. Nah, terus kalau ngomongin soal sektor nih, sektor apa sih menurut Kak Sasa yang paling cepat ngerasain kebijakan yang kayak gitu? Kira-kira sektor mana yang paling sensitif terhadap kebijakan fiskal yang berbeda gitu? Bisa dari UMKM, industri atau investasi? Jadi sektor yang sedikit sensitif, paling sensitif itu balik lagi kayak tadi UMKM dan juga bisnis, karena tujuan utama Pak Purbaya menjalankan kebijakan lainnya itu kan rakyat untuk domestik nih. Jadi yang paling terpengaruh itu adalah UMKM dan juga bisnis. Nanti turun nih dari ke bisnis baru ke karyawannya, nanti dari karyawan baru ke rakyat, juga rakyat lainnya gitu. Nah, jadi yang paling terkena dampaknya itu tadi UMKM dan juga bisnis. Benar juga. Jadi kurang lebih berarti kalau misal sudah kayak UMKM berarti otomatis banyak platform dari negara juga juga mulai bisa memutar uangnya gitu ya semuanya juga ya. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari saya, kalau ngomongin soal teman-teman mahasiswa yang mendengar podcast ini mungkin dari sendiri, dari teman sendiri dan organisasi lainnya yang menonton ini, apa sih pesan Kak Sasa agar kita semua itu bisa lebih sadar dan kritis soal kebijakan pemerintah gitu, bukan cuma ikut kayak opini-opini aja kayak opini buzzer, opini Twitter dan sebagainya. Kemudian opini. Iya. Jadi menurut aku yang paling penting itu kita harus punya kesadaran diri untuk literasi, untuk baca. Jadi kita harus tahu nih kondisi itu seperti apa, kondisi ekonomi, politik, lingkungan, isu-isu lainnya tuh seperti apa sih, biar kita tuh tahu negara ini tuh sedang baik-baik aja atau gimana gitu. Agar misalnya nih kedepannya ada kondisi yang mungkin serupa dari yang udah terjadi nih, kita jadi bisa prediksi apa sih yang bakal ditangkap diambil oleh pemerintah selanjutnya gimana. Jadi intinya membaca. Ya, baca teman-teman kan saudara itu tetap berulang aja. Iya, kita tidak tahu polanya mungkin gitu. Karena terima kasih banyak juga buat Kak Sasa dari Gerbang Lirik. Insight-nya tuh nggak daging banget semua dan cara penyampaiannya benar-benar ringan buat didengar ya. Dan buat teman-teman pendengar juga, makasih juga udah dengerin episode 5 ngerti kali ini ya di obrolan itu kan kita bisa lihat tuh kebijakan fiskal itu bukan cuma urusan angka-angka makro saja buat mengangkat negara dan sebagainya, tapi langsung nyentuh ke kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat, terutama masyarakat kecil. Nah, dari harga bahan pokok, lapangan kerja sampai bahkan daya beli kita sendiri dan loker-loker kita kedepannya sebagai mahasiswa kayak gitu. Nah, semoga lewat episode kali ini kalian jadi lebih peka dan pastinya lebih ngerti. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya, sampai jumpa.